بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada sesi yang kedua bahwa di antara bukti yang menunjukkan perpecahan ini fitnah tafarruq, memang dihasung dan diinginkan oleh para asatidzah jumhur yang berdalilkan dengan bagaimana mereka menolak dan tidak menerima maksud mulia para asatidzah Jember yang mencoba untuk berkunjung ke mahat-mahat mereka, meninggalkan keluarga berhari-hari, meninggalkan aktivitas dan rutinitas yang padat yang mereka biasa lakukan, dengan penuh kerendahan hati mereka untuk satu tujuan mulia, yaitu merajut kembali ukhuwah dan persaudaraan. Namun qaddarullah ma syaa fa'al, yang mereka dapati justru sikap angkuh dan enggan untuk menyambut ajakan dan seruan untuk kembali berukhuwah, menutup pintu dengan berbagai alasan yang dibuat-buat supaya tidak bertemu. Ya. Tidak hanya mahat-mahat mereka di Jawa sana, bahkan ya begitu mulianya maksud dan tujuan para asatidzah Jember untuk kembali merajut ukhuwah, seperti sedia kala mengirimkan beberapa asatidzah keluar Jawa juga dengan maksud yang sama, ya, yang kemudian juga tidak ada ubahnya, ya, kedatangan mereka ditolak, tidak diterima dengan alasan yang mereka buat-buat dari kalangan para asatidzah jumhur tersebut. Nah, sehingga ya menunjukkan kepada kita memang tidak ada keinginan untuk bersatu, ya, tidak ada etikat baik untuk kembali merajut ukhuwah, dan memang ingin berpisah dan berpecah. Nah, sehingga hari semakin hari semakin teranglah di hadapan kita siapa sesungguhnya yang berjalan bersama bimbingan ulama dan siapa pula yang menolak, meninggalkan bimbingan ulama meskipun mereka mengaku-ngaku mereka bersama ulama. Ya. Mereka menebarkan di kalangan atba' mereka bahwa mereka tetap bersama ulama dengan ziarah-ziarah yang mereka lakukan kepada para ulama, ya, dan kemudian langsung mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang bersama ulama. Ya, sungguhnya ini juga merupakan di antara usaha manipulasi untuk membodoh-bodohi para atba'nya bahwa mereka bersama ulama. Ya.
perlu untuk kita ketahui bersama bahwa hakikat bersama ulama adalah beramal dengan bimbingan ulama tersebut. Terkhusus ketika terjadi an-nawazil. Terkhusus ketika terjadi fitnah yang melanda kaum muslimin, yang terjadi di tengah-tengah salafiyin, maka hakikat bersama ulama adalah mengamalkan bimbingan ulama tersebut. Bukan hanya sekedar berziarah ke Syekh Fulan, ke Syekh Alan, kemudian mengklaim diri bersama ulama. Nah, bukan demikian. Ya, kalau masyayikh tentunya akan menerima siapa yang datang, kan begitu. Ya, gak mungkin kamu datang jauh-jauh segerombolan dari Indonesia, datang berziarah ke Syekh Al-Bukhari misalkan. Kemudian Syekh Al-Bukhari dengan kasar kemudian menolak kalian, pulang sudah, saya terima kalian. Ya, mungkin seperti itu. Tentu akan diterima. Ya. Nah, namun ternyata kondisi itu dimanfaatkan oleh para asatidz jumhur untuk mengelabui para pengikutnya bahwa kami masih bersama ulama. Nah, kami mendatangi dan berziarah kepada mereka. Ya. Tapi bimbingannya, apakah kalian amalkan? Ya wallahi, demi Allah, kalaulah mereka mengamalkan bimbingan Syekh Al-Bukhari, hafizahullah, niscaya tidak akan terjadi perpecahan. Dan sudah lama akan selesai. Ya. Tapi kenapa? Perpecahan yang ada ini, ayohal ikhwah, fitnah tafarruq yang ada ini sebagai bukti besar bahwasannya bimbingan ulama itu tidak diamalkan. Kan begitu ya? Sepelenya kan begitu. Ringkas sederhananya kan begitu. Nah, ya. Nah, seperti apa yang disebutkan tadi, kalaulah mereka jujur mengaku bersama ulama, niscaya tidak akan terjadi perpecahan ini dan perselisihan pun akan selesai sejak lama. Namun ketika tidak ada kejujuran dan tidak ada etikat baik serta keinginan asatidz jumhur serta para muqallidnya untuk menyudahi fitnah tafarruq ini, maka fitnah pun terus langgeng terjadi sampai hari ini. Bila kita cermati ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, justru para asatidz jumhur terus melakukan upaya-upaya untuk menguatkan perpecahan dengan menggiring ikhwah ya yang bersama mereka untuk terus berpecah dan bermusuhan. Penggiringan dan pengelabuan yang saat ini dibalut dan dikemas dalam tema-tema daurah yang mengesankan kepada pengikutnya mereka berada di atas al-haq. Ya, muncullah tema-tema daurah ya dengan bertemakan menjaga ukhuwah. Wah, indahnya. Ya, bersatu di atas kebenaran. Bersama di bawah bimbingan ulama. Dan yang semisal dengan tema-tema itu. Nah, ya, yang kita bila cermati, subhanallah, ayyuhal ikhwah, mereka membacakan pada daurah-daurah tersebut dengan tema-tema tadi, membacakan di hadapan sekian ratusan bahkan ribuan katanya yang hadir dari kalangan atba' al-jumhur, membacakan di hadapan mereka ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan setiap salafi untuk bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Subhanallah, ya. Tidak berat lisan mereka untuk membacakan itu. Subhanallah. Ayat-ayat seperti wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Ya kunu ibadallah ikhwana. Nabi SAW bersabda, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Subhanallah. Tapi anehnya ya ikhwah, ya, dalam semua daurah-daurah yang mereka lakukan, muhadarah-muhadarah yang mereka adakan dengan tema-tema seperti itu, yang mereka bacakan dengan lisan-lisan mereka sendiri, ayat-ayat dan hadis-hadis seperti yang disebutkan tadi dan yang lainnya, yang anehnya apa? Yang anehnya tidak ada sepatah kata pun
yang keluar dari lisan asatidzah jumhur di hadapan pendengarnya yang menghasung untuk bersatu dan berukhuwah dengan ikhwah Jember dan para asatidzah dan yang bersama mereka. Ya. Dalam keadaan ayat dan hadis yang mereka bacakan itu memerintahkan untuk bersatu dan berukhuwah dengan setiap muslim salafi. Ya. Dalam keadaan ayat-ayat tersebut mereka bacakan di tengah sedang berkobarnya fitnah, ya, tafaruk ini di hadapan mata-mata mereka. Nah, namun tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan-lisan asatidzah jumhur tersebut untuk menghasung bersatu, berukhuwah dengan para asatidzah Jember dan para ikhwah yang bersama mereka. Nah, ya. Kan aneh ya? Aneh nggak ini? Aneh sekali, ya. Maka kita katakan, wahai para pengikut asatidzah jumhur, kalaulah memang para asatidzah itu adalah orang-orang yang mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mereka bacakan untuk bersatu dan berukhuwah, mengapa tidak ada seruan untuk bersatu dan bersaudara dengan ikhwah Jember dan yang bersama mereka? Aneh. Tapi nyata. Subhanallah. Ya, tolong dibantu dijawab keanehan itu, wahai atba' asatidzah jumhur. Ya. Atau apakah ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut yang mereka bacakan itu tidak lagi mencakup ikhwah salafiyin Jember dan yang bersama mereka? Atau apakah memang para asatidzah jumhur itu telah meyakini ikhwah Jember dan yang bersamanya bukan lagi salafi, sehingga harus dimusuhi dan tidak boleh berukhuwah dengan mereka? Atau ternyata semua ini adalah bukti dari upaya mentalbis dan propaganda terselubung yang dilakukan oleh asatidzah jumhur untuk menggiring para ikhwah agar tetap terus melanggengkan fitnah perpecahan ini. Ya. Sehingga semua ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah kalimatul haq urida biha al-batil. Ya, ucapan kalimat yang benar tapi yang diinginkan di belakang adalah sesuatu yang batil. Ya. Kan aneh kan ya? Ya, tidak berat lisan mereka untuk memukilkan ayat-ayat itu dalam keadaan mereka sendiri berpecah. Subhanallah. Ya. Dalam keadaan mereka sendiri berpecah. Mana ayat-ayat itu? Ya, diarahkan kepada siapa? Kan begitu. Seharusnya diarahkan kepada diri sendiri, melihat nih. Ini saya sedang berpecah dengan saudara saya ini. Saya bacakan ayat-ayat ini. Di mana muka ini? Mana rasa malu? Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi SAW, teguran keras. Kalau kamu tidak lagi punya rasa malu, silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau. Ya, punya rasa malu. Dia sendiri sedang berpecah, bermusuhan dengan saudaranya dengan tanpa sebab syar'i, tapi subhanallah lisannya tidak berat, tidak malu-malu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berisikan perintah untuk bersatu dan berukhuwah. Kan lucu ini. Ya, subhanallah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kenyataan itu menjadi bukti bahwa mereka menolak dan meninggalkan bimbingan ulama. Karena Syekh Al-Bukhari membimbingkan kita untuk kembali bersatu dan berukhuwah. Ya. Satu perkara besar nih. Ya. Yang ini merupakan perkara yang sangat bersejarah dalam fitnah ini. Dan akan tercatat ya, dalam lembaran-lembaran sejarah fitnah. Ya. Bahwa di antara bukti besar ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa mereka tidak menerima dan menolak bimbingan ulama adalah upaya mereka menyembunyikan sautiyah Syekh Al-Bukhari dari salafiyin yang beliau sampaikan pada tanggal 4 Syawal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2021 yang lalu. Ini dalam 2025. Berarti berapa tahun? 4 tahun. Ya. Subhanallah. Ini upaya
yang dilakukan secara bersama-sama, ya, untuk menyembunyikan kebenaran, ya, dari kalangan salafiyin di saat-saat lagi butuh-butuhnya salafiyin untuk mendapatkan bimbingan, tapi itu semua disembunyikan oleh mereka untuk menutup aib-aib dan ya kebatilan yang ada di sisi mereka. Yang subhanallah kemudian upaya bulus itu ikhwati fillah Allah singkap, ya, yang sampai akhirnya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sendiri yang memvonis mereka bahwa mereka lah yang telah menyembunyikan nasihat Syekh tersebut dari ikhwah salafiyin. Dengan ucapan Syekh yang beliau sampaikan di hadapan mereka dengan nada yang tinggi, ya, dengan nada tinggi itu berarti apa? Menggambarkan kemarahan Syekh di hadapan wajah-wajah mereka. Di hadapan mereka ketika itu yang hadir di majelis bersama Syekh terhadap perbuatan mereka tersebut yang menyembunyikan, ya, sautiyah ataupun nasihat Syekh hafizahullah. Nah, untuk menyudahi fitnah ini, Syekh dengan tegas mengatakan kepada mereka dengan nada yang beliau tinggikan, akhfaitumus sautiyah. Diulang beliau 3 kali. Akhfaitumus sautiyah, akhfaitumus sautiyah. Sungguh kalian telah menyembunyikan, wahai asatidzah jumhur, menyembunyikan sautiyah saya, audio saya yang saya rekam dan untuk menyudahi fitnah yang saya kirimkan kepada kalian sungguhnya. Tapi kalian sembunyikan itu. Ya. Berarti kan ada tanda tanya besar nih. Ada apa sesungguhnya di balik penyembunyian itu? Kan begitu. Kenapa disembunyikan? Kalau memang jujur dalam bermanhaj, ya, kenapa mesti takut? Kan begitu. Sampaikan, bukan sautiyah kalian itu. Ya. Kecuali mungkin salah seorang di antara mereka yang kemudian itu suaranya dia, kan mungkin saja. Tapi ini suaranya Syekh. Ya. Berarti ada sesuatu di balik itu semua. Naam. Ya, sebagaimana kejadian yang memalukan itu ikhwati fillah terjadi di Majlis Madinah, ya, pada tanggal 9 September tahun 2022 dan dipersaksikan oleh para saksi syuhada yang hadir ketika itu, Ustadz Luqman, Ustadz Abdul Harith dan Syekh Arafat, orang-orang yang paling mereka benci dan mereka musuhi pada fitnah ini, ya. Nah, sehingga ini upaya untuk menolak, sesungguhnya ini upaya untuk menolak bimbingan ulama dengan cara menyembunyikan bimbingan tersebut dari umat. Ya, tidak sampai di situ saja ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, makar para asatidzah jumhur tersebut untuk menyembunyikan nasihat ulama dari salafiyin, dari umat, ya, tidak sampai di situ. Nah, daripada mereka menyebarkan secara utuh audio nasihat Syekh tersebut, malah mereka membuat ringkasan nasihat Syekh, ya, yang mereka buat berdasarkan inisiatif mereka sendiri yang dikenal dengan apa? Nasihat terbatas. Yang kemudian itulah yang mereka sebar. Bukannya audionya Syekh secara asli dan utuh untuk disebar kalangan salafiyin, ya, kemudian diterjemahkan bagi yang tidak bisa memahami kalam Arab, diterjemahkan, ya, dari A sampai Z-nya. Nah, tapi ternyata diam-diam, memang lagi-lagi diam-diam nih, diam-diam, ya, membuat ringkasan sendiri dengan inisiatif sendiri, meringkas audio Syekh tersebut, kemudian itulah yang disebarkan di kalangan mereka. Naam. Dan lebih parah lagi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka telah berdusta. Ya, mereka telah berdusta dalam penyebaran ringkasan tersebut dengan kedustaan yang sangat-sangat jelas, dengan tanpa rasa malu dilakukan, ya, pada ringkasan audio itu, dengan mengatakan bahwa ringkasan itu telah dikirim dan telah sampai ke tangan Syekh Al-Bukhari dan disetujui penyebarannya oleh beliau. Bahkan di antara mereka ada yang sampai berani bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan pernyataan itu, bahwasanya ringkasan tadi yang mereka buatkan dari inisiatif mereka itu telah dikirim sebelumnya ke Syekh Al-Bukhari
dan telah mendapatkan persetujuan dari Syekh. Bersumpah atas nama Allah, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ustadz Abu Hamzah Yusuf, aslahullah, pada majelisnya tanggal 20 Januari 2023. Ya. Naam ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita buktikan. Kita lihat ya, membuktikan kedustaan beliau ini. Ustadz Abu Hamzah Yusuf, ya, aslahullah. Naam. Ya. Perhatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa penyebaran nasihat terbatas versi asatidzah jumhur itu mereka lakukan 2 kali. Nah, ingat yang bawa buku catat nih. Ya. Mereka lakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 19 Mei, ini pakai tanggal Masehi ya, untuk mudah mengingat. Tanggal 19 Mei 2021. Yang pertama. Ya. Dan penyebaran nasihat terbatas pada versi yang kedua itu mereka lakukan pada tanggal 3 Juli 2021. Ya. Naam. Sebelum vonis Syekh bahwa mereka telah menyembunyikan nasihat beliau dalam Jalsah Madinah. Jalsah Madinah, catat tanggalnya tanggal 9 September 2022. Nah, kita para ulama itu, para ulama hadis memberikan kaidah untuk mengungkap sebuah kedustaan dengan tarikh. Ya, dengan histori perjalanan tanggal dan waktu. Ya, dengan itu akan membuktikan meskipun yang berdusta mengatakan, wallahi aku tidak berdusta, demi Allah saya jujur. Tapi ternyata historinya, waktu menunjukkan, kenyataan membuktikan kamu telah berdusta. Ya, dengan kedustaan yang kamu sampaikan di khalayak ramai ketika dan tersebar. Ya. Di kalangan salafin di mana-mana. Nah, bahwasanya nasihat terbatas itu telah dikirim dan sampai ke tangan Syekh, telah mendapatkan persetujuan dari Syekh. Ya. Maka kita buktikan kedustaan itu melalui histori perjalanan ya dari penyebaran nasihat tersebut dan Jalsah Madinah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tadi sudah paham ya tanggal-tanggalnya ya dan tahun-tahunnya. Nah, perhatikan ya, kalaulah seandainya benar ya nasihat terbatas versi asatidzah jumhur itu yang diklaim sebagai ringkasan dari Sautiyah Syekh, ya mereka klaim ini sebagai apa ini? Diringkasan dari Sautiyah ataupun nasihat Syekh tersebut. Ringkasannya ini. Artinya apa? Artinya dengan bahasa lain ya, menyebarkan ringkasan itu sama dengan menyebarkan apa? Sautiyah itu sendiri, kan begitu? Ya kan? Nah, bahasa yang lain kan begitu, karena itu merupakan ringkasan dari nasihat Syekh tersebut. Ya. Nah, kalaulah itu benar, ya, ringkasan tersebut telah dikirim dan sampai ke tangan Syekh dan disetujui oleh Syekh penyebarannya, maka pertanyaannya, ya, mengapa Syekh pada Jalsah Madinah setelah penyebaran nasihat tersebut oleh asatidzah jumhur, justru Syekh marah di hadapan mereka dan mengatakan bahwa mereka telah menyembunyikan Sautiyah Syekh tersebut. Kan begitu, melihat apa story-nya. Iya kan? Penyebaran itu sebelum Jalsah Madinah. Justru di Jalsah Madinah Syekh memvonis mereka menyembunyikan apa? Sautiyah Syekh. Nah, kemudian datang Abu Hamzah Yusuf mengatakan bahwasanya nasihat tersebut telah sampai kepada Syekh Bukhari dan mendapatkan persetujuan dari Syekh Al-Bukhari. Ya, pertanyaannya kenapa Syekh marah? Bahkan memvonis kalian adalah orang-orang yang telah menyembunyikan Sautiyah Syekh tersebut. Nah, bukankah seharusnya kalau Syekh memang benar telah mengetahui atau bahkan menyetujui nasihat terbatas itu, tentu Syekh akan apa? Berterima kasih dan memuji mereka karena telah menyebarkan Sautiyah itu dalam bentuk ringkasan. Kan begitu? Iya kan? Namun ketika justru Syekh marah di hadapan mereka,
itu menunjukkan bahwa Syekh sama sekali tidak mengetahui perkara itu dan asatidzah tidak pernah mengirimkan ringkasan itu kepada beliau. Maka dari sini jelaslah kedustaan Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf, dan sangat disayangkan sampai hari ini belum ada kata taubat dari kedustaan yang telah tersebar luas ini. Ya, ini bukan perkara sepele ini. Ya, kamu berbicara tentang perkara besar di tengah-tengah umat, berbicara tentang inti permasalahan fitnah ini. Ya, kemudian kamu bersumpah demi Allah untuk menguatkan kedustaan tersebut. Hati-hati. Ya, ini dusta yang luar biasa ini. Ya. Nah. Tapi subhanallah sampai sekarang tidak ada taubatnya, sudah ditunjukkan bukti-buktinya. Ini kita yang terakhir yang menyebutkan ini. Ini kebelakangan kita ini. Sebelumnya ada asatidzah kita hafizahumullah. Ya. Al-Ustadz Abdul Harith, Al-Ustadz Abu Jundi sudah menjelaskan dan mengingatkan ente, wahai fulan, untuk bertaubat bahwasanya ini kadzabun sarih. Nah, kedustaan begitu jelas dan nyata. Namun diabaikan saja. Ya. Diabaikan saja. Nah, lihatlah bagaimana atba' asatidzah jumhur, beginilah kondisi asatidzah kalian. Ya. Tidakkah sadar? Tidakkah segera untuk kemudian bersikap dan menampakkan kebenaran tersebut? Nah, untuk meninggalkan kebatilan dan orang-orang yang menghusung kebatilan itu. Ingat, kalian juga akan menanggung dosa yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika terus mempertahankan perpecahan dan permusuhan ini. Sayangi diri sendiri. Ya. Nah, kedustaannya begitu nyata. Ini baru seberapanya saja ini, subhanallah. Bagaimana tingkah laku asatidzah jumhur tersebut. Di balik layar, la haula wala quwata illa billah, mengerikan. Nah, di depan layar subhanallah orang yang bertakwa, orang yang berilmu, orang yang paling besar jasanya dalam dakwah salafiyah di Indonesia ini. Ya. Subhanallah. Nah, kan begitu nih sebagian muqallidnya itu. Ya, asatidzah kita orang-orang telah putih uban-ubannya putih. Nah, ya, dalam dakwah ini orang-orang yang telah kokoh kaki mereka dalam ilmu, Masya Allah. Nah, ya. Kamu kira dulu yang berdakwah itu mereka saja? Asatidzah Jember juga. Nah, subhanallah kalau mau banding-bandingkan, ya kita malu sebenarnya. Ya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Sehingga ya berangkat dari semua bukti-bukti ini dan yang lainnya, maka sangat-sangat jelas dan kami sangat yakin, alal yakin, bahwa memang asatidzah jumhur lah yang memang menghendaki fitnah tafarruq ini, mereka lah yang memang menghasungnya. Ya. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita katakan kepada mereka dan para atba'nya, ya, bahwa dengan fitnah ini yang kalian hasung tersebut, sungguh kalian telah menyelisih prinsip besar Ahlus Sunnah untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Ya. Ini penyelisihan manhaj, ini penyelisihan apa? Usul. Penyelisihan terhadap prinsip besar Ahlus Sunnah. Yang kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, barang siapa yang menyelisihi satu saja dari prinsip sunnah tersebut dan tidak mau kembali rujuk darinya, maka dia keluar dari bingkai salafi. Dari bingkai apa? Salafiyah. Naam. Ya. Ini kita nukilkan kalam ulama. Naam. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini pula kita katakan kepada asatidzah jumhur, ya, yang mungkin ada yang mau mendengarkan kalimat ini, ya. Ada enggak kira-kira satu jumhur kibarnya itu ada enggak mau? Semoga ada ya, walaupun mungkin nganggap kita nih siapa ente ini baru muncul ente kan gitu. Tapi semoga ada lah. Maka kita katakan kepada mereka, wahai asatidzah jumhur, bila kalian meyakini kami ini di atas penyimpangan manhaj dan penyimpangan prinsip Ahlus Sunnah, maka tunjukkan
dan buktikan dengan suara lantang penyimpangan itu kepada umat, ya, dengan dalil dan buktinya. Jangan ragu dan takut, ya. Sampaikan itu semua dengan sifat rujulah. Apa rujulah itu? Sifat kejantanan, ya. Nah, bukan dengan sikap diam-diam. Ya, ternyata apa? Memang diam-diam melakukan propaganda secara bersama-sama, hasutan terselubung kepada salafiyin untuk memusuhi asatidah dan ikhwal Jember dan yang bersama mereka. Ya. Nah, semua propaganda, semua makar-makar yang dilakukan bagaimana untuk kemudian, ya, menghalangi jalan dakwahnya, jalan dakwah yang penuh dengan barakah, dakwah yang bersama bimbingan para ulama. Ya. Nah, ada ikhwan kita yang baru membuka kajian. Nah, di masjid umum dekat memang dengan mahat mereka. Ya, datang utusan dari mahat mereka. Menghasut siapa? Pengurus masjid yang sudah memberikan izin dengan berbagai alasan, sampai kemudian akhirnya pengurus masjid mengatakan masjid ini kajiannya untuk terbatas orang-orang kampung saja. Padahal sebelumnya sudah dilakukan dilakukan majelis di situ oleh asatidah kita. Nah, ya, segala upaya yang mereka lakukan, sehingga bukan sesuatu yang terlalu berlebihan kalau kemudian itu semua di bawah bayang-bayang asatidah jumhur dan para muqallidnya. Ya. Nah, semua itu di bawah bayang-bayang mereka dan para muqallidnya. Bagaimana upaya mereka untuk menjagal jalannya dakwah yang penuh barakah ini, dakwah yang bersama para ulama. Naam. Tidakkah kalian takut wahai asatidah jumhur pada yaumul qiyamah nanti kezaliman itu akan dibalas dengan kezaliman, akan dibalas dengan balasan yang setimpal, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menegaskan dalam hadisnya, atadruna mal muflis, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, na'udzubillah. Ya. Ini kita ingatkan kembali diri kita dan mereka untuk segera menghentikan kezaliman ini, untuk segera kembali kepada jalan al-haq, jalan siratal mustaqim. Karena apa? Karena keselamatan kita tergadaikan sesungguhnya. Kita segera rujuk dan kembali kepada al-haq. Ya, dengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini. Atadruna mal muflis, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepada para sahabatnya ketika itu. Ya, atadruna mal muflis? Kalian wahai para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis sesungguhnya? Naam. Ya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut. Muflis itu dalam bahasa kita bangkrut, ya. Sesungguhnya orang yang muflis itu adalah seorang yang bangkrut, atau seorang yang bangkrut dari umatku adalah seorang yang datang pada yaumul qiyamah dengan membawa pahala salat. Ya, hitung dia mati umurnya 60 tahun. Segitulah besarnya pahala salatnya dan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla lagi. Besar. Wasiyam, datang pada yaumul qiyamah dengan pahala puasa, wazakah, dan pahala zakat. Namun subhanallah, dia datang pada yaumul qiyamah tersebut dengan membawa segudang pahala dari amal soleh yang dilakukannya tersebut. Namun ternyata di dunia dia pernah mencela si fulan ini. Ya. Menjatuhkan kehormatannya. Naam. Dan telah menuduh si fulan ini telah melakukan zina. Dia makan harta si fulan yang ini dengan cara yang batil. Dia telah menumpahkan darah si Allan dan telah memukul si fulan. Nah, maka balasannya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi
maka balasannya tidak ada lagi tebusan dengan dinar maupun dirham pada hari itu. Tebusannya apa? Pahala. Ya, maka diambillah ya pahala yang banyak tadi itu dari orang yang membolimi tadi, ya, dibagi-bagi pahala kebaikannya, ya, untuk orang yang telah dicercanya, yang telah dijatuhkan kehormatannya, yang telah dizaliminya, sekian. Untuk orang yang telah dituduhnya berzina, sekian. Untuk orang yang dimakannya hartanya dengan cara yang haram, sekian dari kebaikannya. Ya, sampai habis, ya, kebaikan orang tadi yang datang, yang sebelumnya datang dan membawa segudang pahala kebaikan, sampai habis itu telah dibagikan sebagai tebusan kepada orang-orang yang telah dizalimi ketika di dunia. Naam. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma'alaihi, dan apabila telah habis amal kebaikan dan pahala kebaikan orang tersebut sebelum diputuskan urusan dia ini, ukhidha min khatayahum, diambillah kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya tersebut, kemudian dilemparkan dan dikumpulkan semua dosa-dosa itu kepada dirinya, kemudian dia pun dilemparkan dan dijerumuskan dalam keadaan hina dina ke dalam neraka. Inilah hakikat orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam perdagangan orang yang bangkrut itu, ya, orang yang modalnya nggak kembali. Jangankan untung, modalnya saja nggak kembali. Itu orang bangkrut. Nah, demikianlah ini kondisinya. Kalau urusan dunia masih mending, ya. Ini perkara akhirat ini. Nah, ya, maka kita ingatkan mereka dengan hadis ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Nah, untuk kembali takut akan, ya, hari yang tebusan itu dengan pahala, antara dosa dan pahala. Ya, sangat mengerikan. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita sedang berada di penghujung dari pembahasan ini, bahwa apabila telah jelas bagi kita semua antara al-haq dan al-batil, ya, pada fitnah tafarruq ini, maka tentu sikap yang wajib dilakukan adalah membela kebenaran dan pihak yang berada di atas kebenaran, serta menolak kebatilan dan meninggalkan para penghusung kebatilan itu. Ya, ini sikap yang wajib dilakukan siapapun orangnya. Bukan kemudian takut atau tidak berani menampakkan kebenaran itu. Ya, yang demikian bukanlah bagian dari manhajus salaf dan bukan sifat seorang yang benar-benar mengerti dan memahami manhajus salaf ini dan menghormatinya. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan al-wajib ala kulli talibi ilmin wa ala kulli muslimin ayakuna harisan ala idharil haqqi muhibban liman adharahu wa da'a ila idharihi mundamman ilaihi muta'awinan ma'ahu fi idharil haqq wa ikhmadil batil, kata beliau rahimahullah. Naam, kata Syekh bin Baz rahimahullah, yang wajib bagi setiap penuntut ilmu, yang wajib atas setiap muslim untuk dia menjadi seorang yang bersemangat, orang yang memiliki semangat untuk menampakkan kebenaran, orang yang mencintai orang-orang yang menampakkan kebenaran. Nah, sekarang siapa nih? Orang yang menampakkan kebenaran, justru itu yang paling dimusuhi, justru itu yang paling dibenci. Ya. Nah, belum lagi mendengarkan isi kajiannya sudah vonis apa? Tema-tema provokasi dan fitnah. Nah, belum apa-apa. Itu semua karena kedengkian, kebencian yang sudah mengakar di hati-hati mereka. Itu semua disebabkan apa? Di bawah bayang-bayang asatidzah jumhur dan para muqallidnya. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Perhatikan kalam Syekh bin Baz rahimahullah ini. Ya. Mencintai orang-orang yang menampakkan kebenaran tersebut. Sehingga apa yang dilakukan asatidzah kita, hafizahumullah, ketika menyingkap kebenaran pada fitnah ini, ya, itu seharusnya, ya, pihak-pihak harus dicintai, bukan justru sebaliknya yang dibenci. Ya, berarti kalau nggak suka berarti memang penyakit pada hatinya.
Berarti memang orang yang berpenyakit hatinya. Naam. Ya. Muhibban liman adharahu wa da'a ila idharihi, dan menyuruh manusia untuk mengajak untuk menampakkan kebenaran itu dan bergabung kepada orang-orang yang menampakkan kebenaran tersebut, saling bertawun dengannya untuk menampakkan al-haq dan melenyapkan kebatilan. Nah, sehingga ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, lantang dalam kebenaran, mengenyahkan sikap takut dan tidak berani menampakkan sikap dan kebenaran, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia telah menegaskan, kata Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ya, lantanglah engkau untuk menampakkan kebenaran itu, ya, sebagaimana engkau diperintah untuknya, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk menampakkan seruan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menampakkan kebenaran tersebut. Naam. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang wajib dilakukan, menampakkan kebenaran, ya, menampakkannya di hadapan manusia dengan tanpa ada rasa takut dan rasa bimbang dan ragu, ya, terkhusus ketika kebatilan tersebut semakin meluas, ya, maka kewajiban itu semakin ditekankan. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, ya, telah mengancam orang-orang yang karena takut kepada manusia sehingga tidak berani menampakkan kebenaran tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, la yamna'anna rajulan haibatan nasi ayyaqula bihaqqin idza alimahu au syahidahu au sami'ahu, dengan beberapa lafaz. Ya. Kata Rasulullah SAW, janganlah takutnya kamu kepada manusia menjadi penghalang bagi dirimu untuk menampakkan dan mengucapkan kebenaran itu ketika kamu telah mengetahui kebenaran tersebut, kamu telah mempersaksikan kebenaran itu, atau kamu mendengarkan kebenaran itu. Nah, larangan dari Nabi SAW untuk menjadi pengecut, ya, tidak berani menampakkan al-haq, takut menampakkan al-haq. Naam, ya, seperti apa yang tegaskan Nabi kita alaihi salatu wassalam, janganlah takutnya kita dengan manusia, takut hilang dunia kita, ya, takut mendapatkan gangguan, ya, pemukulan misalkan, atau penyikapan dan seterusnya. Ya, janganlah itu semua menjadi penghalang kita untuk menampakkan apa? Menampakkan kebenaran tersebut. Nah, sebagaimana hadis ini dibawakan oleh beliau dalam silsilah sahihah dari hadis nomor 168. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di penghujung pembahasan ini kita akan sebutkan penjelasan para ulama tentang sebab-sebab yang dengannya bila seorang melakukannya dia akan memunculkan keberanian dan akan hilang rasa takut pada dirinya untuk menampakkan sikap dan menampakkan kebenaran tersebut. Di antara sebabnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah keyakinannya yang mendalam tentang kebenaran tersebut. Ya. Nah, orang kalau yakin, ya, dia berada di atas kebenaran. Seseorang kalau yakin apa yang dia yakini itu adalah sesuatu yang benar, maka keyakinan itu akan mendorong dia, ya, untuk menampakkan dan mengucapkan kebenaran tersebut. Ya, sehingga kuatkan keyakinan bahwasanya apa yang kita yakini itu benar. Nah, ya, dengan bukti dan, ya, dalilnya. Nah, kuatkan keyakinan kita bahwasanya apa yang kita pegang itu sesuatu yang benar di atas al-haq, itu akan mendorong kita untuk berani menampakkan al-haq tersebut. Nah, kemudian sebab yang kedua adalah percaya diri.
Ya, seorang memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ya, seorang memiliki tidak tipe pribadi yang lemah. Ya, nah, punya mental yang kuat. Ya, maka itu diantara sebab yang dengannya dia berani mengucapkan kebenaran tersebut. Tapi kalau kemudian secara mentalnya saja sudah mental kerupuk, lemah, ya, dengan alasan ini dan itu menganggap dirinya lemah, tidak mampu menampakkan kebenaran, maka dia tidak akan pernah untuk mengatakan dan menampakkan sikap dan kebenaran tersebut. Kemudian di antara sebab yang akan mendorong seorang untuk berani menampakkan al-haq adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang hanya takutnya itu kepada Allah, ya, kata Syekh Abbas Al-Jaunah, nah beliau mengatakan ketika membahas perkara seperti ini, kata beliau, ajib, nah yakhaf minal bashar, khaf minallah, kata beliau, hafizahullah. Sungguh sangat aneh mereka ini. Takut dengan manusia, ya, sungguhnya takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang betul-betul memurnikan, ya, rasa takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendorong dia untuk berani, ya, menampakkan kebenaran. Dia tidak takut siapapun orangnya, dengan manusia siapapun orangnya, setinggi apapun ilmunya, seberapa banyak pun jumlahnya mereka. Jika dia yakin ini kebenaran, maka dia akan lantang mengucapkan kebenaran tersebut. Naam. Kemudian di antara sebab, ya, yang akan mendorong seorang untuk lantang menampakkan kebenaran adalah dia benar-benar meyakini bahwasanya mengucapkan kebenaran, menampakkan kebenaran itu sesuatu yang hukumnya wajib. Ya, sesuatu yang hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau ditinggalkan apa ini? Berdosa. Itu konsekuensi dari perkara yang wajib. Kemudian di antara perkara yang akan menjadikan seorang kokoh, lantang dalam menampakkan al-haq adalah selain dari sebab-sebab yang disebutkan tadi, ya, dia siap untuk menanggung akibat dari sikap yang ditampakkannya tersebut, dari kebenaran yang ditampakkannya tersebut. Ya, nah, dia siap menanggung. Ya, terserah kamu mau ngapain. Ya, kamu putuskan, kamu berhentikan saya, kamu putuskan gaji saya, ya, demi Allah sedikit pun tidak mempengaruhi saya, melemahkan saya untuk kemudian menampakkan kebenaran ini. Ya, karena subhanallah kalau dia yakin Allah itu Razzaq, ya, zat yang pemberi rezeki, yakin dia bahwasanya rezeki setiap kita ini, ya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang anak Adam meninggal kecuali dia telah mengambil semua bagiannya yang telah catatkan untuknya ketika di dunia. Nah, artinya tidak ada kaitannya sebenarnya rasa takut itu dengan rezeki. Sehingga buat apa kamu takut? Ya, subhanallah, kenyataan membuktikan orang-orang yang seperti kamu sebelumnya, ketika mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran dia meminta pertolongan kepada Allah, Allah kuatkan dia tampakkan kebenaran tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang mapan kehidupannya. Ya. Jadi jangan dikira kemudian ketika menampakkan kebenaran itu akan menjadikan seorang, ya, fakir, nggak bisa makan. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah arzak banyak. Ya. Bisa jual sule, ya, bisa jual parfum, ya. Alhamdulillah. Yang jelas apa Abu Afif? Barokah, ya kan begitu. Halal dan barokah. Halal. Nah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara, ya, perkara yang akan membuat seorang akan kokoh, ya, berani menampakkan al-haq adalah untuk dia tidak memperdulikan pujian dan celaan manusia. Ini sikap yang penting ini. Ya. Naam. Yang jelas di hadapannya bagaimana saya jujur dengan diri sendiri, saya tampakkan apa yang menjadi keyakinan saya bahwasanya orang-orang yang bersama ulama itu di atas kebenaran dalam fitnah ini. Terserah kamu mau puji saya atau sebaliknya terserah kamu mau celah saya, terserah, nggak peduli.
Nah, dengan sikap seperti itu orang akan kuat. Ya. Naam. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sehingga dengan beberapa perkara tadi, ya, dan kejujuran tentunya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan pertolongan, maka insyaallah taala akan membawa seorang untuk berani dan lantang menampakkan al-haq tersebut, ya. Maka kiranya demikian apa yang bisa kita kaji bersama ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari tema yang menjadi pembahasan kita pada malam ini, ya, yaitu wabah fobia dalam bayang-bayang asatidz jumhur dan para pengikutnya, ya. Karena memang kenyataannya, ya, segala perkara yang menghalangi dakwah mubarakah ini bila diusut-usut dan diurut-urut ke belakang, ternyata memang itu semua di bawah bayang-bayang asatidz jumhur dan para pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kemudian rujuk dan kembali kepada al-haq. Nah, amin rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullah khairan, tafaddalu, barakallahu fikum.